selamat hari Kamis untuk kita orang optimis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 28 berkata, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia." Saudara, kisah anak yang hilang tentu sudah sering kita dengar. Kisah ini sering dipakai untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Bapa kepada mereka yang mau bertobat, bahwa ia bukan hanya mengampuni, tapi ia juga memberi segala yang baik kepadanya. Selain itu, kisah anak yang hilang juga sering dipakai untuk menunjukkan bagaimana anak Tuhan juga bisa hilang walau sehari-hari tampak dekat dengan Tuhan. Tandanya adalah ketika ia tidak lagi bisa mengasihi orang yang berdosa, tapi justru iri kepada Tuhan ketika Tuhan menerima kembali mereka yang mau bertobat. Tanda lainnya adalah ketika ia merasa tak diberkati padahal ia sendiri tidak pernah meminta kepada Bapa yang sangat baik. Kisah ini begitu luar biasa karena memberi harapan bagi mereka yang belum percaya, tapi juga mengingatkan orang percaya bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak hanya harus punya hati seperti Tuhan, tapi juga harus bersyukur karena telah dilayakkan menerima kasih karunia dan berkat-Nya yang besar. Nah, ada satu hal yang mungkin luput kita perhatikan. Lihat bagaimana perhatian Bapa kepada si sulung. Meski si sulung merasa dikesampingkan, sesungguhnya perhatian sang Bapa kepadanya sangat istimewa. Sang Bapa memang rindu kepada si bungsu. Tapi kalau kita baca di situ, dia tidak pergi mencari si bungsu, bukan? Setelah si bungsu bertobat, baru dia menyongsong dan menerima si bungsu dengan sukacita. Lain dengan saat si sulung yang terhilang. Saat dia marah karena ada pesta untuk adiknya, si sulung tidak mau masuk ke rumah. Namun apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya melangkahkan kakinya keluar untuk bertemu dia. Saudara, jangan pernah mengira Tuhan itu seperti Bapa yang cuek. Apalagi kepada orang yang percaya yang telah bekerja keras melayani Tuhan. Sesungguhnya perhatian Tuhan juga sangat istimewa. Dia sendiri yang akan datang menghampiri dan menghibur kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadarinya? Atau kita justru terus fokus pada masalah, atau bahkan merasa iri kepada orang lain yang tampak diberkati lebih daripada kita? Ingat saudara, kita punya Bapa yang baik dan penuh kasih, peduli kepada anak-anaknya. Tidak perlu urusi berkat orang lain. Ingatlah bahwa hidup dekat dengan Allah pun sudah jadi berkat tersendiri. Karena asal dekat Allah, maka kita bisa tenang sebab Dialah sumber pertolongan kita. Tuhan tidak akan sekali-sekali meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mengasihi kami secara istimewa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Ampuni kami Tuhan jikalau hidup kami sering mendukakan hati Tuhan. Bahkan kami kerap tidak menyadari betapa Tuhan memelihara hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus terpaut kepada Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.